Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Fattah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang salah satu ibadah hati yang sangat penting, yang merupakan sumber kebahagiaan, ibadah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia, yaitu ibadah berbaik sangka kepada Allah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ada salah satu bentuk ibadah orang-orang telah mencapai derajat ihsan. Kita tahu bahwasanya dalam maratibul din ada 3. Yang pertama al-martabatul ula adalah Islam, yang kedua adalah al-iman, dan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Tidak semua orang yang muslim beriman, ya. Dan tidak semua orang yang beriman muhsin. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW bagi ghanimah, kemudian Rasulullah SAW tidak memberikan kepada salah seorang sahabat, maka ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, engkau bagi-bagikan ghanimah kepada yang lain, kau tidak bagikan kepada si fulan, wa inni la arahu mu'minan. Padahal aku melihat dia adalah seorang mukmin. Kata Nabi, au musliman, atau muslim. Jadi derajat paling bawah muslim. Di antara orang muslim ada yang beriman, di antara yang beriman ada yang ihsan. Ihsan derajat yang paling tinggi. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, sungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ikrimah rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, wa ahsinu billahi dhanna. Wa ahsinu billahi dhanna. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini ibadah yang agung, ibadah hati yang kita sering biasanya fokus pada ibadah yang zahir, ya. Lupa bahwasanya hati juga ada ibadah yang harus kita amalkan. Ya, kita fokus mungkin salat, puasa, kemudian mungkin baca Quran, itu bagus ya. Tapi ada ibadah-ibadah yang lebih agung secara jenisnya. Secara jenis ibadah hati lebih agung daripada ibadah al-jawarih, daripada ibadah anggota tubuh. Maka seorang berusaha mencari pahala dengan berbagai macam ibadah. Karena di antara hal yang menakjubkan ketika Ummu Darda ditanya tentang ibadahnya Abu Darda, apa yang sering dilakukan oleh Abu Darda? Apa ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda? Maka Ummu Darda mengatakan, atafakkuru wal i'tibar. Bahwasanya Abu Darda itu sering ibadahnya dengan bertafakkur, merenungkan, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran. Dan ini ibadah hati, perenungan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang muslim berusaha beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah zahir dan juga ibadah-ibadah hati. Di antara ibadah hati yang akan kita singgung pada malam hari ini adalah tentang husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbaik sangka maka dia akan mendapatkan pahala, dan dia apalagi kalau senantiasa berbaik sangka, maka dia ciri-ciri orang sudah mencapai derajat ihsan. Sebaliknya Allah mencela orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengadab orang-orang lelaki-lelaki munafik dan wanita-wanita munafiqah dan juga lelaki-lelaki musyrik, dan Allah mengadab wanita-wanita musyrikah adzannina billahi dhannas saw, yang mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengadab mereka karena mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa dzanantum dhannas saw, sementara kalian wa kuntum qauman bura, kalian berburuk sangka, ya, dengan persangkaan yang buruk, ya.
tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi SAW para sahabatnya ketika pergi ke Al-Hudaybiyah tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Persangkaan buruk terhadap kaum muslimin, ya. Allah sebutkan juga seperti dalam surat Al-Ahzab ketika terjadi penyerangan 10.000 pasukan kepada Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah. Allah berfirman, "Fatadhunnuna billahi dhununa wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Ya, idh ja'ukum min fawqim wa min asfala minkum, ya. Widh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Ketika datang pasukan dari arah atas 10.000 pasukan dari Quraisy, kemudian kabilah Ghatafan dan kabilah-kabilah yang lainnya. Kemudian dari bawah kalian yaitu kabilah Yahudi Bani Quraidah yang ada sekitar 700 pasukan yang bisa menyerang dari dalam kota Madinah, ya. Kemudian pandangan kalian sudah tidak stabil karena begitu ketakutan yang luar biasa, dan jantung kalian naik ke kerongkongan karena ketakutan. Kata Allah, wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Kata para ulama, kaum muslimin tetap berprasangka baik, orang-orang munafikin berprasangka apa? Buruk. Mereka bilang habis kita. Ya, habis kita. Kita akan dihabisi oleh pasukan yang menyerang dari atas dari bawah. Tapi orang beriman tetap berprasangka baik kepada Allah. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Jadi intinya prasangka ini ternyata perkara yang bisa mendatangkan pahala dan juga bisa mendatangkan apa? Dosa. Ya. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai kita secara detail, baik zahir kita maupun batin kita. Ini keyakinan kita semuanya, ya. Ya. Jangankan kita, bahkan ya hewan-hewan diurusi oleh Allah secara detail. Ya, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata yang tidak bisa mengurus rezekinya, Allah kasih rezeki. Hewan melata yang tidak pernah kita lihat, mungkin dalam tanah, mungkin di dasar lautan, Allah kasih rezeki. Caranya Allah sudah atur. Kalau kita lihat ya tentang film-film dokumenter tentang bagaimana hewan-hewan bisa mendapat makanan, semua menakjubkan. Ada yang ngatur. Jangankan hewan, bahkan benda-benda mati Allah juga atur. Ya. Allah tahu tentang benda-benda mati tersebut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Apalagi kita yang mukallafun, yang kita dibebani untuk beribadah, yang ada tanggung jawabnya pada hari kiamat kelak, Allah menilai kita secara detail. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pengkhianatan, lirikan khianat mata, wa ma tukhfis sudur, dan juga apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, ya. Dan itulah bedanya antara Allah sang raja alam semesta dengan raja-raja dunia yang tidak bisa mengurusi bawahannya dengan detail. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama dengan Allah yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dilakukan jiwa tersebut? Allah mengurusi setiap jiwa secara detail. Dan di antara nama Allah adalah Ar-Raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Mengawasi itu melihat dengan seksama, dengan menilai, ya. Dan itu Allah lakukan pada semuanya. Bukan cuma kepada Nabi Muhammad SAW saja, bukan cuma pada para ulama saja, bukan kepada para penguasa saja. Kita semua dinilai secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Dia adalah pencipta kita seluruhnya. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Jadi jangan sampai kita bayangkan Allah tidak ngurusin kita, enggak. Kalau kita bicara raja dunia dia enggak bisa ngurus semuanya. Dia paling punya menteri-menteri juga punya bawahan untuk tinggal terima laporan, tapi dia tidak tahu secara detail. Ada kawan punya perusahaan, misalnya pekerjanya 1.000 orang, gimana ngurusin? Bisa. Dia pasti punya ada direksi-direksi yang membawahi untuk mengurusi semuanya. Demikian apalagi kalau pekerjanya sampai 10.000. Nah, ini saya kasih mukaddimah agar kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, ngurusin kita secara detail. Mengetahui gerakan-gerakan hati kita. Apapun yang terbetik di hati kita, Allah mengetahui. Makanya ada ibadah hati. Ada ibadah hati, ada maksiat hati. Ya, ada ibadah hati, ada maksiat hati.
Yang kita bahas pada kesempatan tentang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berprasangka baik, maka kita dapat pahala beribadah. Kalau kita berprasangka buruk, maka kita dapat dosa. Dan seorang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah adalah berarti dia telah mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu pernyataan Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma u'tiya 'abdun mu'minun ya, syai'an qad ba'dal iman, tidaklah seorang hamba mukmin diberikan suatu anugerah setelah keimanan yang lebih baik, ya afdal min an yuhsina dhannahu billah. Yang lebih afdal, tidak ada pemberian dari Allah yang lebih afdal daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah luar biasa dari Allah ketika menjadikan hambanya selalu berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, tidak ada pemberian yang lebih afdal daripada ini, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu la yuhsinu 'abdun billahi dhannahu illa a'tahu Allahu iyyah." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan berikan kepadanya persangkaannya. Wa dzalika annal khair biyadihi, karena kebaikan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berbaik sangka? Karena Tuhan kita Maha baik. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, al-barr. Kalau kita bayangkan ada seorang yang paling baik sama kita, ini baik banget, Allah lebih baik daripada dia. Jauh, tidak bisa dibandingkan. Kita punya teman mungkin baik banget, kita punya saudara mungkin baik banget. Baik, orangnya baik, pokoknya baik banget. Itu saja kita sudah senang sama dia, kita sudah berprasangka baik sama dia. Dia nggak ada apa-apanya. Nggak ada bandingannya dengan Rabbul Alamin. Ya dia sekedar baik-baik, dia kasih-kasih, tapi dia nggak tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatur pemberiannya karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Innahu huwal barrur rahim. Dialah yang maha baik dan maha penyayang. Betapa indah ketika digabungkan dua nama ini, al-bar dengan ar-rahim, yang maha baik dan maha penyayang. Ya. Bagaimana sabda Nabi SAW ketika ya Nabi berkata kepada para sahabat tentang seorang wanita yang sedang memeluk anaknya, kata Nabi SAW, "Atarawna an hadhihi taridatan waladaha finnar." Wahai para sahabatku, apa kalian menyangka bahwasanya ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, "La ya Rasulullah, wa hiya taqdiru alla tatrahahu." Dia mampu untuk tidak melempar, ngapain dia lemparkan anaknya di api? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya, ya. Kita tahu paling baik ya ibu kita ya, secara umum ya, ibu yang paling baik, yang paling mudah memaafkan, yang paling pengertian, yang paling berkorban untuk kita ya, semuanya. Tapi Allah katakan Allah lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih baik daripada kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya ya. Dan itu banyak buktinya ya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Allah yang selalu kita rasakan harusnya membuat kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ditekankan untuk berbaik sangka? Secara umum kita senantiasa berbaik sangka. Secara umum kapan saja kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada kondisi-kondisi yang kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika seorang akan meninggal dunia. Kata Nabi SAW, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di atas dalam kehidupan ini, kita selalu ya menyeimbangkan antara khauf dan raja, antara khauf dan raja, antara takut dan berharap. Tapi Rasulullah mengatakan ketika akan meninggal dunia, dia berusaha untuk menguatkan rojanya. Dia berusaha menguatkan apa? Rojanya. Hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. Itu wasiat Nabi SAW. Kalau dia bisa menyeimbangkan, oke, nggak ada masalah. Ya, berharap ampunan Allah, takut dengan azabnya, nggak ada masalah. Tapi kalau dia bisa mampu untuk menguatkan
sisi rojaknya itu baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saat-saat genting ketika kita dalam sakratul maut, ingat Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Disebutkan ada seorang ulama ketika dia akan meninggal dunia, ditanya bagaimana persangkaanmu, dia mengatakan saya berprasangka baik. Rabbku telah berbuat baik kepada saya selama saya di rumah saya di dunia. Bagaimana kalau saya bertamu kepadanya di rumahnya di akhirat? Dia pasti lebih baik. Contoh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kondisi-kondisi genting seorang berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Oleh karenanya di antara cerita yang diriwayatkan dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dikenal dengan Al-Mubir, yang beringas, suka membunuh orang, bahkan membunuh sahabat, membunuh tabi'in. Luar biasa ini Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang sampai sujud syukur ketika dia meninggal dunia, ya. Sampai sebagian salaf, kalau tidak salah Hasan Al-Basri ketika dia meninggal dunia sujud apa? Sujud syukur, karena kurang ajarnya luar biasa, ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya dia punya kebaikannya banyak. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi punya kebaikan banyak, tapi tenggelam dalam lautan keburukannya. Karena keburukannya sangat sangat banyak. Tapi diriwayatkan ketika dia akan meninggal, dia berdoa, Allahumma ghufirli fa innahum yadhunnuna annaka la taf'al. Dia berkata, ya Allah ampunilah aku, sungguhnya orang-orang itu menyangka kau tidak akan ampuni aku. Sudah kejam kayak gitu. Dia bilang, Allahumma ghufirli fa innahum yadhunnuna annaka la taf'al. Ya Allah ampunilah aku, sungguhnya mereka menyangka, mungkin saking jengkel sama saya, mereka menyangka kau tidak akan mengampuni mengampuni aku. Ya, tetap husnuzan, ya. Kalau Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi bisa husnuzan, ya kita harusnya lebih utama husnuzan, ya. Ala kulli hal, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang paling penting ketika seorang meninggal, ini detik-detik penentuan seorang berbaik sangka kepada Allah, dan Allah telah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna abdi ma syaa, maka silakan hambaku berprasangka kepadaku dengan yang dia inginkan. In dhanna khairan falahu, kalau dia berbaik sangka kepadaku bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, dan jika dia berburuk sangka bagi dia keburukan. Tinggal main hati. Berbaik sangka ibadah hati, orang tidak lihat. Yang tahu hanya Allah tentang apa isi hati kita. Kita berbaik sangka, maka kita akan dapat kebaikan. Tapi ini yang pertama di antara kondisi yang penting untuk kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua yang kita juga ditekankan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berdoa. Ketika berdoa, Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang berdoa dengan hati yang lalai. Berbaik sangka, yakin dikabulkan, tapi berdoa dengan fokus, ya. Kata diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a. Sungguhnya aku tidak pusing tentang dikabulkan doaku. Yang bagi saya kapan saya berdoa. Karena kalau saya berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara pengkabulan tersendiri. Tapi seorang ketika berdoa kepada Allah, dia yakin. Jangan dia berdoa siapa tahu dikabulkan. Coba-coba deh siapa tahu. Jangan coba-coba. Coba-coba kalau itu manusia, kalau Allah tidak ada yang sulit bagi dia. Ya, tidak ada yang sulit bagi dia, ya. Liya'zim ahadukumul mas'alah fa innallaha la mustakriha lahu. Hendaknya kalian bulatkan permintaan kepada Allah, ya, jangan ragu, karena Allah tidak ada yang maksa dia. Allah mudah mengabulkan, tidak ada yang sulit, ya. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya tinggal apa? Kun fayakun. Allah kasih ente kaya raya, enggak ada masalahnya. Enggak ada susahnya, ya. Ya, biadikal khair, pada tanganmu segala kebaikan. Kalau kita minta kepada manusia yang asetnya terbatas, kita mungkin bisa berburuk sangka. Kita minta sama dia, sekaya apapun asetnya terbatas. Minta sekali dikasih, minta dua kali dikasih, minta ketiga kali mulai
wajahnya cemberut, minta keempat kali mulai marah, minta kelima diusir ya. Padahal dia kaya raya, tapi begitulah manusia diciptakan cinta dengan dunia. Meskipun asetnya sangat banyak, dimintain terus dia pun jengkel ya. Dia jengkel ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, aset tidak terbatas, tinggal ciptakan aset. Tinggal kun fayakun. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita? Cuma Allah mengabulkan, Allah yang lebih tahu terbaik bagi kita. Jadi ketika berdoa yakin mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah. Ya. Tinggal ikuti adab-adab berdoa. Intinya jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan sini maksudnya dekat dalam mengabulkan apa? Doa. Jadi Allah suruh Nabi SAW menggabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa. Sangat dekat untuk mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Jangankan kita, bahkan orang-orang musyrikin dikabulkan doanya. Wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Jika mereka orang musyrikin sedang berlabuh di lautan, berlayar di lautan, kemudian diterpa dengan ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah kabulkan. Walamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan di daratan, mereka syirik kembali. Nanti mereka dalam kondisi genting berdoa kepada Allah lagi dikabulkan lagi. Ini musyrik aja dikabulkan, apalagi anta muwahhid. Iblis saja dikabulkan. Iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Kau akan ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Bukan sampai hari kiamat, tapi hari sebelum kiamat kau akan dibiarkan hidup untuk menggoda manusia. Tapi doanya iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis dikabulkan, musyrikin dikabulkan, antum masih suudzon juga. Suudzon ya. Jangan suudzon. Berdoa perlu ya, tapi ya tadi memang kan tidak semua yang kita minta dikabulkan dalam bentuk permintaan kita. Dikabulkan pasti, tapi bentuk pengkabulan belum tentu sesuai yang kita minta. Tapi tinggal doa saja, tidak ada ruginya orang yang berdoa. Orang berdoa pertama dapat pahala. Dia pasti dapat, karena doa ibadah yang paling agung. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Orang berdoa mau dikabulkan permintaannya atau tidak, dapat pahala enggak? Kenapa? Terbukti dia seorang, dan itu subhanallah kata Syekh Shalih Al-Syekh. Orang yang berdoa, dia kumpulkan berbagai macam apa? Ibadah. Dia yakin ada Tuhan. Dia husnudzon kepada Allah, makanya dia minta. Dia tahu Allah Maha mendengar. Dia tahu Allah Maha kuasa. Dia tahu Allah Maha melihat. Dia bisik-bisik, dia tahu Allah mendengar apa yang dia bisikan. Sehingga ketika dia berdoa, dia mengumpulkan banyak ibadah. Apalagi kemudian sampai menangis. Ya, dia ulang-ulang doanya. Maka meskipun tidak dikabulkan permintaannya, dapat pahala tidak? Dapat. Ya Allah, jika memang dia jodohku, mudahkanlah aku menikah dengannya. Kalau dia baik untukku, dekatkan aku apa? Kepadanya. Jika dia tidak baik untukku, jadikanlah baik untukku. Jadi, mau saya, kita berdoa mau dikabulkan, dapat apa? Pahala. Cuma masalahnya, pengkabulan masalah lain ya. Yang jelas orang doa tidak ada ruginya. Kalau tidak dikabulkan permintaannya, ditunda pada hari kiamat pemberiannya. Dan lebih baik pemberian di akhirat daripada di dunia. Ya. Jadi tinggal berdoa saja. Subhanallah, ada sebagian apa? Ya ini sekedar ada ibu-ibu yang datang kemudian dia berdoa, dia bilang, "Ustaz, saya sudah berdoa semuanya, Ustaz. Belum dikabulkan." Semua yang orang bilang berdoa, saya ikuti doanya. Ya, saya terjaga di malam hari, saya baca zikir kemudian saya berdoa. Belum dikabulkan, Ustaz. Hujan turun, saya berdoa ya. Belum dikabulkan. Saya angkat tangan, belum. Saya sholat tahajud, semuanya saya lakukan, Ustaz. Subhanallah. Tapi dia terus apa? Husnudzan. Semua yang dia lakukan tadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak dikabul-kabulkan, itu ada pahalanya enggak? Ada. Dan Allah tahu yang terbaik bagi dia. Ya. Intinya husnudzan kepada Allah. Tidak ada susahnya Allah mengabulkan doa kita. Tidak ada berat. Tidak ada berat bagi Allah mengabulkan doa kita. Ya. 1 miliar orang minta seperti kita, Allah kabulkan, enggak ada, enggak mengurangi. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu wahidin minkum mas'alatahu fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian berkumpul dari manusia pertama sama jin pertama, siapa jin pertama? Wallahu alam. Sampai manusia terakhir, sampai jin terakhir, semuanya berkumpul, semuanya minta. Satu orang minta 10 jam. 10 jam oh, habis, ente enggak mau 10-5 menit sudah habis permintaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Semuanya minta dan saya kabulkan seluruh permintaan orang masing-masing, tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali. Terus ngapain kita ragu-ragu? Allah bisa enggak ya? Oh ya enggak usah. Kamu doa jangan coba-coba Allah ya. Kalau kamu coba-coba Allah enggak dikabulkan. Yakin aja, bismillah, yakin. Ya bismillah itu. Ya, tapi yakin itu enggak sembarang. Allah tahu tingkat keyakinan kita. Allah tahu tingkat level husnudzan kita. Banyaklah, ya Allah tahu isi hati kita. Kadang kita belum minta sudah dikasih sama Allah, ya tidak. Kadang baru terlintis pingin ini. Belum kita ngomong Allah sudah apa? Kabulkan. Kadang kita ngomong dikabul-kabulkan. Berarti ya memang Allah tahu mana yang terbaik. Buktinya apa? Sering kita tidak ngomong, tidak ada yang tahu isi hati kita, tahu-tahu Allah apa? Kabulkan. Berarti itu maslahat bagi kita. Terkadang kita minta, kita ngomong berulang-ulang sampai nangis-nangis, enggak dikabulkan atas permintaan yang kita minta tadi. Ya Allah, buat dia dekat sama aku. Allah tidak kabulkan, ya sudah. Kalau dia tidak dekat, jadikanlah aku dekat dengan dia. Pokoknya semuanya. Tapi tidak dikabulkan. Ya sudah, yakin itu tidak, bukan yang maslahat bagi kita. Jadi husnudzon ketika berdoa. Kemudian di antara husnudzon yang penting juga husnudzon ketika mencari rizki. Mencari rizki. Ya, kita semua butuh rizki. Di dunia ini butuh rizki. Ya, Allah menyuruh kita untuk mencari rizki. Ya. Walladzi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi, ya. Bahkan kalian bisa naik ke atas, turun ke bawah, ada lembahnya, ada gunungnya, ada pantainya, ada lautnya, ada sungainya. Famshu fi manakibiha. Janganlah kalian sampai ke dataran-dataran tingginya. Kalau perlu cari rezeki ke dataran tinggi silakan. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezekinya. Jadi banyak ayat menyuruh kita mencari rezeki. Nah, ketika kita mencari rezeki harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara cara husnudzon, jangankan kita, hewan aja dikasih apa? Rezeki. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satu hewan binatang melata pun kecuali Allah tahu, Allah tanggung rezekinya. Allah tahu bagaimana dia dijaninnya, Allah tahu kapan dia meninggalnya. Ada beberapa tafsir tentang ayat ini. Dan Allah tahu kemana ketika dia dalam rumah, dalam sarangnya, ketika dia keluar. Allah tahu gerak-geriknya. Karena Allah tahu gerak-geriknya, maka Allah yang tanggung apa? Rezekinya. Allah tahu tentang binatang-binatang secara detail. Semut, lebah, semuanya Allah tahu secara detail, Allah tanggung rezekinya. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan binatang melata yang tidak tahu cara mencari rezeki. Hewan-hewan enggak ngerti, tidak kayak antum. Antum punya akal. Bahkan antum bisa ngakal-ngakali. Artinya hewan mana? Hewan cuma otak, pakai insting. Kalau manusia kan bisa dijadiin, bisa ini, bisa jadi ahli ini, ahli anu, macam-macam, pinter. Bisa belajar ini, bisa kerja di sana, bisa kerja di sini, jago ya. Hewan saja yang tidak bisa apa-apa, Allah kasih rezeki atau tidak? Kasih rezeki. Dia tidak bisa ngatur rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah yang kasih rezeki kepada hewan, wa iyyakum, dan kepada kalian. Mau kita suudzon lagi. Ya. Orang-orang musyrikin dahulu mereka bunuh anak mereka karena takut tidak bisa kasih makan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami beri rezeki kepada anak-anak kalian juga kepada kalian. Kalian punya rezeki, anak kalian juga punya rezeki. Bahkan Allah mendahulukan penyebutan rezeki anak-anak sebelum rezeki kalian. Kenapa? Jangan khawatir, rezeki sudah ditanggung. Jadi harus husnudzon ya. Orang kafir Allah kasih rezeki, kita orang muslim ya, kasih, yang penting cari, yang penting lakukan sebab-sebab untuk mencari rezeki. Makanya di antara perkataan ini dari perkataan para ulama, bagaimana seorang ketika dia masih di janin di perut ibunya dia dapat rezeki,
Ya, dengan ibunya makan, kemudian masuklah rezeki melalui apa namanya ya, plasenta, kemudian masuk ke dalam tubuhnya sampai dia besar, kemudian dia keluar, dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Kemudian dia disusuin sama ibunya, bapaknya cari, dia dapat rezeki sampai dia sekolah, sampai lulus SMA, sampai dia kuliah, masih dibayarin sama orang tuanya. Ketika dia udah kerja, dia takut tidak dapat rezeki. Setelah semua kesiapan untuk mencari rezeki sudah ada, justru takut tidak dapat apa? Rezeki. Aneh. Kamu dulu nggak punya kekuatan untuk cari rezeki, Allah kasih rezeki. Ketika Allah sudah berikan kamu kemampuan untuk mencari rezeki, kamu takut. Gimana suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Husnudzon. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara poin yang mungkin penting untuk husnudzon. Di antaranya ketika ketika berdosa hendaknya husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Hukum asal Allah Maha Pengampun. At-Tawwab, Allah memiliki nama At-Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadih wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadih. Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Seorang benar masalah diterimanya taubat adalah perkara gaib. Ibnu Qayyim bahas ini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Karena tapi Allah Maha Penerima taubat. Kapan persyaratan taubat dipenuhi, maka Allah pasti menerima taubat seorang. Tapi seorang husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha menerima taubat. Kata Nabi SAW tadi dalam hadis yang sudah disebutkan, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kita kalau punya salah sama ibu, sama mama, sama umi, ya kita kalau nangis, umi maafkan nggak? Maafkan. Mungkin dijewer, oke dijewer. Diomelin, tapi dimaafin nggak? Dimaafin. Mau brengsek kayak apa, mau nakal kayak apa, datang nangis, bersimpuh depan ibu, dimaafin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada ibu kita. Kalau ibu kita bisa maafin, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Min babi aula, lebih utama. Makanya saya bilang di antara bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada daripada ibu kepada anaknya. Seorang ibu terkadang marahin anaknya dulu baru dia maafin. Terkadang dia bombe anaknya. Terkadang dia ngambek, tidak langsung maafkan. Terkadang dia musuhi anaknya. Meskipun dalam hatinya sayang, tapi terkadang dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian. Kapan seorang kembali, Allah langsung apa? Maafkan. Allah langsung maafkan. Terkadang seorang ibu masih dendam sama anaknya. Tapi intinya kalau kita bisa husnudzon, ibu sayang kepada kita, kalau kita punya salah kita minta maaf, ibu maafkan, pasti maafkan, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Allah berfirman tentang salah satu ayat yang dikatakan oleh para ulama, arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan bagi hamba-hamba Allah, yaitu dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, Allah suruh Nabi untuk menyampaikan. Allah menyuruh para dai untuk menyampaikan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam maksiat. Israf. Israf itu berlebih-lebihan, mubazir. Maksiatnya bukan sedikit-sedikit, benar-benar israf dalam maksiat. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Yang jadi perhatian di sini, Allah Subhanahu Wa Taala masih memanggil hamba-hambanya tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Padahal mereka membangkang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang tua saking marahnya mengatakan dia bukan anakku lagi. Sebenarnya orang seperti itu. Allah berbicara kepada hamba-hambanya yang tenggelam dalam kemaksiatan, Allah masih mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah masih menisbahkan hamba-hamba tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau Allah mau campakkan gampang, hamba-hamba Allah sangat banyak. Kita kalau tidak ada, nggak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa? Kalau antum mati ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Bagi Al-Fatah nggak ada masalah. Apalagi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya hamba Allah banyak. Kalau kita mau dicampakkan, nggak ada masalah. Allah kirim halilintar, nggak ada masalah. Tapi Allah masih menamakan hamba-hamba yang bermaksiat tadi dengan Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, adnaba abdun dzamban, ada seorang hamba berbuat maksiat. Faqala rabbi ghfirli, berkata, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata, ya,
Inna abdi alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru adzam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia karena dia telah minta ampun kepadaku. Summa makatha masyaallah, kemudian hamba ini berapa lama tidak bermaksiat. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Mungkin sebulan insaf, kemudian setelah sebulan maksiat lagi. Kemudian dia berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menghukum karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian insaf lagi. 2 bulan, 3 bulan, terjerumus lagi. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian dia bermaksiat lagi. Dan dia berkata lagi, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Falyaf'al abdi ma syaa. Maka silakan hambaku melakukan apa yang dia sukai. Kapan dia lakukan? Dia bertobat, Allah terima tobatnya. Makanya Allah namanya Tawwab, Maha menerima tobat meskipun maksiat berulang-ulang. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha mengampuni dosa sebanyak apapun dosa tersebut. Maha mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Dosa sebesar apapun Allah ampuni. Fir'aun saja yang ngaku sebagai Tuhan, Allah masih kasih kesempatan. Makanya Allah kirim Nabi Musa, bukan Nabi Harun. 2 orang Allah kirim dari hamba-hamba yang termulia. Bukan kirim ustadz ya. Allah kirim Nabi. Dengan dibekali dengan mukjizat, berbagai macam mukjizat. Supaya Fir'aun bisa apa? Tobat. Kalau dia bertobat, diampuni enggak? Diampuni. Cuma dia tambah sombong. Ya. Dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Allah tidak langsung kirim halilintar. Habis, terbakar. Enggak. Allah masih kesempatan untuk apa? Bertobat. Jadi, ketika bertobat, husnudzan. Mengakui dosa-dosa. Ya Allah, hambamu lemah. Tidak kuasa di hadapan maksiat. Masih terjerumus. Masih melakukan, belum bisa meninggalkan. Abu'u laka bidzambi. Abu'u laka binikmatika alayya. Allah, aku mengaku di hadapanku, di hadapan Engkau ya Allah, ada maksiat yang aku pikul tidak bisa aku tinggalkan. Aku masih bergelimang dengan riba, masih bergelimang dengan macam-macam lah ya. Di hadapan Allah minta ampun dan husnudzon ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha mengampuni. Baik, berikutnya husnudzon ketika dapat musibah. Ketika dapat musibah ini juga sangat penting ya. Ya, tentunya ini sudah ada pembahasan secara khusus ya. Wa asa apa namanya? Antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci sesuatu namun ternyata lebih baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kau tidak tahu. Kita manusia tidak tahu apa yang paling maslahat bagi kita karena ilmu kita terbatas. Pandangan kita cuma di depan, mikro pandangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kita secara mujmal, secara terperinci dari segala sisi, dari masa lalu maupun masa depan. Allah tahu semuanya. Maka Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya ya. Jadi ketika seorang terkena musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dia muji Allah, pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi ya. Ucapkan demikian. Diucapkan juga Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku ketika terkena musibah dan ganti yang lebih apa? Lebih baik. Dan banyak cerita baik kita baca di Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi ya, bahkan tentang kisah-kisah yang kita hadapi, teman-teman hadapi, banyak hal yang kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Ya, kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Tinggal pola berpikir kita yang harus kita atur. Ketika terkena musibah, ini pasti ada kebaikan. Husnudzon. Husnudzon di saat terkena musibah luar biasa pahalanya. Ibadah yang sangat agung. Makanya ulang-ulangi alhamdulillahi ala kulli hal. Jangan alhamdulillah ala kulli hal, jangan gitu. Ucapkan tenang alhamdulillah ala kulli hal ya. Pasti ada yang terbaik yang tidak kita ketahui ya. Wallahu a'lam
dan Allah lebih tahu dari antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Taib, demikian juga ketika kondisi terdesak. Yang terakhir saya sampaikan, kondisi terdesak, seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh para anbiya, justru ketika dalam kondisi sangat terdesak, maka pertolongan Allah sangat mudah datang. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha. Ya, ketika dalam kondisi sampai para rasul putus asa dari keimanan orang-orang tersebut, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna. Ketika itu baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam kondisi terdesak sering pertolongan itu datang di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. Jadi jangan putus asa, terus. Selama masih ada kesempatan, terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam sudah terjebak di depannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun. Kemudian murid-muridnya sudah berkata, "Mana Musa, mau kemana? Inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Mana janji Tuhanmu wahai Musa?" Mereka ngajak Nabi Musa. Kata Nabi Musa dengan penuh ketenangan, "Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin." Tenang, Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Pasti ada jalan keluar. Lihatlah Nabi SAW bersama Abu Bakar dalam Jabal Thawr, dalam goa Jabal Thawr, ketika kaum musyrikin sudah sampai di mulut goa. Mulut goa terbuka. Kalau mereka ngelirik ke bawah sudah kelihatan Abu Bakar dan Nabi SAW. Saya Abu Bakar ketakutan. Khawatir. Abu Bakar berkata, ya, "Lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka kumpulan orang-orang kalau salah seorang dari mereka dari kumpulan orang tersebut melirik saja ke bawah, pasti sudah lihat kita dan kita bakalan ketangkap. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau tentang dua orang, Allah yang ketiganya? Allah bersama kita, pasti kita selamat. Thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita." Jadi dalam kondisi terdesak tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya bertakwa akan mendatangkan solusi. Kondisi semakin kejepit, semakin sulit, tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan ketakwaan, maka akan ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi. Terakhir sebagai penutup, ini semua yang kita bicarakan tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung, tetapi hati kita tidak mudah untuk berbaik sangka. Hati ini sangat mudah berkhianat. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Hati kita bukan di tangan kita. Kita kadang tidak mau hasad, ternyata apa? Hasad. Kita mau tidak marah, ternyata marah. Kita nggak bisa mengontrol hati kita. Kita mau ikhlas, ternyata riya. Kita mau tenang, ternyata cemburu. Banyak. Hati ini kita nggak bisa kita kontrol. Kita mau husnudzon, ternyata apa? Suudzon. Hati tidak bisa kita kontrol. Yang menguasai hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sulit bagi seorang untuk dia berbaik sangka kepada Allah kalau dia bergelimang dalam kemaksiatan. Tapi kalau dia senantiasa dekat sama Allah, dalam kesendirian dia bertakwa kepada Allah, dia baca Quran, dia menjalankan ibadah, dia akan merasa Allah bersama dia. Ketika dia merasa Allah bersama dia, di situ dia akan mudah untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita banyak bertobat, banyak beristighfar, murajaah kembali, ya, evaluasi kembali kegiatan kita sehari-hari, ya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa husnudzon. Kalau enggak, perkaranya tidak semudah yang kita bayangkan. Betapa banyak orang yang dia mungkin secara ilmu dia pandai, secara teori dia pandai, ketika dikasih musibah dia tidak husnudzon, dia suudzon. Ngamuk, marah-marah, teriak-teriak, padahal jenggotnya panjang. Iya, ini kejadian. Padahal bercadar, ini terjadi. Ngamuk-ngamuk. Artinya apa? Dia masih casingnya doang. Bahwasanya masalah husnudzon ini bukan masalah sepele. Seorang melatih dirinya dari husnudzon satu permasalahan, terus dia bawa dirinya terus senantiasa untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu
wa taala. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.